Mas Bintang, Bung Muslim, Bang Hendari, teman-teman sekalian, saya nggak sebut nama satu-satu. Tadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Waktu kita nyanyi lagu Indonesia Raya itu kita tidak sedang ada di Indonesia. Mungkin karena itulah kita sibuk dengan nyanyi, kita tidak sedang ada di Indonesia, maka negara kita diobok-obok. Di sana aku berdiri. Ya, karena kita nggak ada lagi. Kan lagunya begitu. Indonesia karena di sanalah aku berdiri. Jadi kita tidak sedang di Indonesia. Indonesia lagi jauh gitu. Nah, jadi barangkali supaya betul-betul Indonesia ini kita lindungi, barangkali lagunya itu harus dirubah. Di sini aku berdiri. Di sini aku berdiri, di sini aku hidup, di sini aku mati, dan harganya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tentu nanti sesuai perkembangan zaman, memang ada yang perlu kita rubah. Tetapi sistem kita rubahnya tidak dalam bentuk amandemen, tapi dalam bentuk adendum. Artinya pasal-pasal baru itu menjadi lampiran dari undang-undang asli, seperti di Amerika Serikat yang sudah dilakukan beberapa kali. Aslinya tidak berubah. Aslinya tidak berubah. Ada pasal tambahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu mungkin untuk Mas Hendardi sudah kedua kali saya sampaikan ini. Ada dua frasa dalam naskah proklamasi kita itu. Yang pertama adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Frasa yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain sebagainya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pertanyaannya itu penyerahan kekuasaan dari mana ke mana dan sudah pernah dilaksanakan apa belum? Saya orang yang protes sejarah bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Karena apa? Indonesia nggak pernah dijajah. Tahu-tahunya ada rahmat Allah, kerajaan kesultanan yang ada di Nusantara ini sebelum tanggal 17 Agustus diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai negara Republik Indonesia. Tapi sebelum itu kan ada Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Jogja, Kesultanan Pajajaran, Siak dan lain sebagainya, Buton Kota, Kutai dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu faktor yang akhirnya mengganjel, yang akhirnya sampai saat ini negara kita diobok-obok terus. Memang sangat strategis apa yang dilakukan oleh Pak Harto agar frasa kedua dari Undang-Undang Dasar 45 ini jangan sampai diungkit-ungkit, yaitu dengan melahirkan undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan undang-undang tentang pemerintahan pokok-pokok pemerintahan desa. Di kampung saya, tempat saya lahir dan Bung Muslim ini, semua yang namanya raja diambil jadi pimpinan Golkar di daerah dan didorong jadi anggota DPRD dari fraksi Golkar pada saat itu. Akhirnya karena keenakan para raja ini, masyarakatnya dibiarkan dalam keadaan miskin, terlantar, nggak apa-apa. Sampai sekarang kalau Anda lihat di Maluku Utara, di Seram, di mana-mana nggak ada puskesmas. Di kota Ambon aja bulan kemarin hampir 3 bulan listrik nggak nyala dan lain sebagainya. Jadi karena apa? Negara kita ini diobok-obok. Persoalannya sekarang bagaimana? Saya kira barangkali ada hal yang harus kita koreksi untuk memisahkan antara mana masalah-masalah yang fundamental dan mana masalah-masalah yang teknis operasional. Masalah fundamental kita sekarang dua yang berhadapan-hadapan secara vis-a-vis, yaitu masyarakat yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang mestinya suara dan aspirasi mereka itu dimanifestasikan oleh DPR dan DPD dan MPR. Tapi kasihan, teriak tinggal teriak, DPR, MPR, DPR, DPD, MPR, bahkan MK sudah menjadi bagian dari rezim. Nah, cari tahu kenapa masalah kita begini. Masalahnya ada di mana? Saya singgung-singgung beberapa hal.
Nanti barangkali secara geostrategi dan geopolitik Mas Hendaknya akan memperluas itu karena itu bidang beliau. Kalau kita lihat belakangan ini, kan harus ada aplikasi. Padahal di satu sisi kan ada larangan, jangan hidupkan HP di tempat SPBU. Satu. Kedua, ketika kita masuk aplikasi, itu bayar admin udah 1.000 perak. Dan dia mungkin akan naik lagi. Siapa adminnya? Kemudian, sebelum kita isi Pertalite, kita udah store uang dulu. Jadi negara kita memang dalam kondisi yang sedang tidak benar. Pertanyaannya ini, apa sampai terjadi demikian? Nah, saya lihat-lihat, saya pelajari masalah dari kunjungan Pak Jokowi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, ketemu dengan Joe Biden dan pengusaha Elon Musk. Kemudian tidak lama berbarengan dengan itu, Anies berangkat ke Inggris, malah diundang oleh apa yang namanya Chatham House. Chatham House itu adalah salah satu gudang pemikir yang sudah didirikan sejak 120 tahun lalu. Kalau kita baca beberapa dokumen dari British Museum. Tapi nama asli dari Chatham House itu adalah Royal Institute of International Affairs, yang link langsung ke Istana Kerajaan Inggris, dan isinya itu adalah para master spy dari MI6 atau yang kita kenal di sini dengan M16. Nah, yang bentuk itu adalah keluarga Rockefeller. Yang nanti akan kita lihat ada sambungannya dengan bagaimana Rothschild bisa pindahkan uangnya ke Amerika, bisa pindahkan uangnya ke London, bisa pindahkan Perancis, bisa malah. Yang kita lihat bahwa bisa saja pejabat-pejabat kita atau pemerintah-pemerintah kita sudah terjebak dalam apa yang namanya New World Order atau tatanan dunia baru. Dan sebenarnya kalau kita lihat misalnya data-data yang ada di British Museum di London itu dibentuk oleh seorang dokter pada tahun 1753, jadi sudah hampir 300 tahun lalu. Sehingga kalau kita baca dokumen-dokumen yang ada di sana, kita bisa tahu bahwa banyak sejarah tentang Napoleon misalnya, kita belajar di SMP, di SMA, adalah sejarah yang bohong. Mereka tidak pernah berkisah bahwa Napoleon itu adalah seorang Katolik yang taat kepada Paus, tapi kemudian direkrut oleh kelompok penyembah Lucifer ini untuk menyembah setan dalam rangka pembentukan kegiatan operasional Illuminasi dan Freemasonry yang juga di Indonesia sudah ada sejak tahun 1920 kalau kita baca dokumennya. Nah, jadi persoalan kita sekarang adalah pertanyaan yang paling besar adalah apa? Apa sebab suara rakyat yang sebenarnya sudah bertubi-tubi? Kan banyak tokoh di CIS sendiri dulu selalu menyatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kamu bayangkan, anggota-anggota Dewan, DPD ini sama MPR kan hebat. Suara Tuhan aja mereka sangkal kok. Ya seperti yang katakan oleh Profesor Salim Said kan, bagaimana kita mau bikin negara ini hebat, Tuhan aja nggak kita takuti. Kita selalu berteriak, suara rakyat itu suara Tuhan. Nah ketika suara Tuhan, suara rakyat yang merupakan suara Tuhan ini tidak didengar oleh DPR, tidak didengar oleh MPR, tidak didengar oleh DPD, gitu kan, akhirnya akan jadi. Memang ada perkembangan baru belakang, kita lihat dari tren kegiatan yang disampaikan oleh Bu Muslim tadi, dan barangkali nanti sebentar juga Dr. Zul bisa tambah mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua DPD. Dia disumpah dengan undang-undang dasar yang palsu. Tapi seperti kata orang, tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah itu bisa kita lihat. Ketika kelompok yang dinamakan, yang dikenal oleh dunia
Sayangnya banyak teman-teman kita, para master spy sekaliber Pak Hendro Priyono pun gak mau ngaku itu, padahal beliau ada di dalamnya. Yang kita sebut New World Order. Kenapa kita takut? Ketika kebohongan mereka, kebohongan dari rekayasa mereka ketahuan, jadi Perang Dunia Pertama. Lalu mereka perbaharui. Itu kita bisa baca dari sejarah bagaimana Woodrow Wilson yang ketangkap selingkuh dengan wanita lain di alma maternya, tapi kemudian direkrut oleh Yahudi dengan memanfaatkan perselingkuhan dia tadi. Kita dukung Anda jadi presiden, tapi Anda mesti ikut kemauan kita, kalau enggak dokumen Anda ini kami buka. Dan itu berulang kembali pada saat Presiden Nixon sampai peristiwa Watergate. Ini berarti bahwa salah satu tantangan yang paling signifikan untuk membahas, untuk menyelesaikan keributan-keributan yang ada di sini adalah bagaimana kita memilah hubungan antara oligarki global dengan oligarki nasional. Bung Muslim bicara, arahnya selalu Xi Jinping. Tapi jangan kaget, dalam sejarah Indonesia pun banyak orang-orang keturunan Cina yang menjadi anggota Illuminati dan Freemasonry. Banyak, termasuk orang-orang kita sendiri, pada para priai, mereka yang dekat dengan keluarga dari berbagai kerajaan. Itu inilah bagian-bagian dari sejarah yang menghiasi realitas dan dinamika politik bangsa kita ini sehingga lahir seperti sekarang. Coba kita lihat, kepentingan nasional kita adalah melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Tapi partai politik paling tidak hanya bicara tentang kekuasaan. Erlangga bicara tentang kekuasaan, Zul bicara tentang kekuasaan, Manuarfa bicara tentang kekuasaan, malahan mau 3 periode, dan kalau itu jadi mungkin bisa minta 5 periode, 7 periode dan selanjutnya. Karena apa? Seperti dikatakan oleh Profesor Salim Said, yang modalnya paling kecil dalam oligarki ini ya cuma Pak Jokowi. Karena oligarki itu kan harus punya kekuatan uang yang banyak. Lalu modal Pak Jokowi dalam oligarki ini apa? Cuma tanda tangan. Karena tanda tangannya bisa jual jalan tol, tanda tangannya bangun ibu kota baru. Tapi kalau Anda baca ayat 2 dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara, itu berbunyi begini: dengan undang-undang ini dibentuk ibu kota negara. Maka pertanyaannya, ibu kota negara yang mana? Kan kalimat begitu. Sementara kalau kita bandingkan ini dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang kekhususan Jakarta, maka di sana disebutkan bahwa ditentukan bahwa Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian satu adalah latar belakang, mungkin Mas Bintang juga ikuti. Pertentangan politik di era Bung Karno dari tahun 62 sampai tahun 64 itu kan Masyumi tuntut pindah ibu kota begini, PKI begini, PNI begini, kira-kira realitas pada zaman itu. Nah, Bung Karno melihat, menurut analisa saya, kalau ini saya tidak ambil tindakan, ini bisa menimbulkan friksi, bisa menimbulkan bencana nasional. Maka Bung Karno menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 tentang Jakarta tetap ibu kota negara. Dari situ PKI berhenti ngomong, Masyumi berhenti ngomong, PNI berhenti ngomong, nggak ada lagi yang ngomong tentang pindah ibu kota. Nah, celakanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Nusantara ini tidak pernah membatalkan Undang-Undang Nomor 10. Jadi walaupun katanya Undang-Undang Nomor 23 ini sudah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 tetap masih sah karena belum dibatalkan. Nah, ini persoalan.
Ayo Pak. Silakan. Silahkan maju. Iya. Memang Ayo Pak. memang ini dipergunakan untuk beliau. Ayo silakan. Nah, oleh karena itu, karena Kolonel Sugeng Waras sudah datang, dan memang kita harapkan kalau kondisi sekarang ini kita kurang satu hal. Maaf, harus saya katakan, TNI kita belum bersatu. Yang kita harapkan cuma itu, yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, padahal kalau kita selidiki dari sisi geopolitik, dari sisi geostrategi, dari sisi strategi pertahanan keamanan negara kita. Karena satu negara itu kan kuat karena 3 strategi. Strategi pemerintahan, strategi ekonomi, dan strategi pertahanan keamanan. Dalam strategi pemerintahan itu ada masalah sosial politiknya, ada masalah hukumnya, ada masalah lain-lain sebagainya. Nah, kalau penajam sana kan diketawain aja sama RRT itu kan, cuma tekan 1, 5 menit kemudian hancur. Dan dampak dari itu yang tidak pernah dipikirkan adalah akan terjadi perubahan jalur penerbangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Akan terjadi perubahan jalur mobilitas manusia. Sehingga kalau kita lihat apa artinya pembangunan jalan tol di Jawa kalau dibandingkan dengan kita mau pindah ibu kota. Nah, kita boleh mengambil contoh dari negara lain. Tapi pertanyaannya adalah negara lain tidak pernah pindah ibu kota itu kan, pindah pulau atau lewat laut. Amerika pindah dari New York ke Washington DC. Washington itu kan di pinggir laut. Secara frontal menghadapi serangan Perancis, serangan Inggris, serangan Jerman, maka mereka ketakutan diserang oleh negara-negara Eropa. Mereka pindahkan ibu kota mereka ke Washington. Brazil juga demikian, India juga demikian, Malaysia juga demikian. Nah, oleh karena itu maka seperti saya bilang tadi, apa sih, ada kepentingan nasional apa dalam kunjungan Presiden kita Pak Jokowi ke Zelensky dan ke Rusia? Akhirnya kan ketahuan, cuma meminta supaya pengiriman gandum dari karena 25% kebutuhan gandum Indonesia ini dari Ukraina. Cuma itu. Tidak sampai dari 60 menit setelah Jokowi meninggalkan Kiev, langsung dihujani oleh peluru bombardir dari Rusia kepada Ukraina. Ini kan menunjukkan bahwa Putin sama sekali tidak senang dengan apapun yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky. Ketika ketemu dengan Zelensky, ketika ketemu dengan Putin, ringan aja jawaban Putin. Saya paham apa yang mulia bilang. Tapi apakah yang dilakukan oleh Putin ini adalah perang terhadap Amerika dan NATO, atau dia akan merusak sistem moneter NATO dan Amerika Serikat? Dengan kata lain, apakah yang dilakukan oleh Putin ini adalah frontal konfrontatif terhadap kekuatan Rockefeller dan kekuatan Rothschild? Ini harus kita lihat. Mas Bintang mungkin masih ingat, antara 5 sampai 10 tahun lalu, karena ada keributan mengenai salah satu perusahaan batubara terkemuka di Indonesia kan, yang ribut dengan Nathaniel Rothschild. Udah kejebak terima utang, baru dia sadar bahwa gua dikebulin sama Rothschild gitu kan. Tapi akibatnya itulah yang menciptakan gangguan, tantangan terhadap kebijakan pertambangan dan produksi batubara kita sampai hari ini. Karena apa? Semua sektor ekonomi kita dikuasai oleh mereka. Walaupun kan nanti timbul tanda tanya, ada nggak hubungan? Bukan antara Xi Jinping dengan Biden-nya. Ada nggak hubungan antara kekuatan pemodal di RRC dengan kekuatan pemodal yang ada di Amerika Serikat? Bisa saja
Xi Jinping dengan Joe Biden bermusuhan. Tapi karena ada aktor intelektual di belakang layar yang selalu menggaungkan New World Order tadi yang kita terjebak di dalamnya, maka kondisi kita itu. Oleh karena itu satu-satunya jawaban adalah bagaimana melalui forum-forum seperti ini kita fokus pada hal-hal yang fundamental, bahwa negara kita ini harus kita jadikan negara yang mandiri, negara yang tidak boleh didikte oleh orang lain. Hanya untuk cari muka. Dalam presidensi 20 undang seorang Zelensky yang bukan anggota G20, kan ini bertentangan dengan teori-teori diplomatik gitu kan. Bagaimana Anda mengundang seseorang yang bukan anggota ke dalam urusan Anda? Oleh karena itu, saya bilang tadi, bagaimana kita melalui forum-forum seperti ini menggali kembali, memantapkan kembali jati diri bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, yang tidak boleh didikte oleh orang lain, sehingga politik luar negeri kita sebagaimana diamanat oleh pembukaan Undang-Undang 45, politik bebas aktif, bebas untuk melakukan kegiatan, aktif untuk menetapkan pilihan, itu betul-betul kita tegakkan, dan jalan utamanya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu barangkali secara pribadi, karena Kolonel Sugeng sudah ada di sini, saya merasa karena apa perlu saya sampaikan ke beliau, karena sepanjang saya tahu, mungkin waktu beliau masih aktif, pasti pada Harian Angkatan Bersenjata, Pak. Di halaman 4 ada artikel yang selalu ditulis Amir Hamzah, ini orangnya, Pak. Nah, oleh karena itu, saya tahu persis bahwa beliau ini adalah guru dari banyak jenderal yang masih aktif sekarang. Ada beberapa yang sudah pensiun, tapi ada juga yang masih aktif yang hasil binaan beliau. Jadi ada 2 orang di TNI itu yang saya kenal, pangkatnya beliau cuma sampai kolonel, ada satu lagi senior saya, kebetulan kami berasal dari satu SMA di Ambon, baik jadi Purnawirawan Adi Tukulima, Pak. Itu beliau bisa mencetak Suadi Marasabesi jadi bintang 3, Shores Toshuta bisa jadi kasat, tapi beliau meninggal hanya dengan bintang 2 saja. Oleh karena itu, saya merasa dari aspirasi yang diatur oleh Dr. Zul sehingga kami bisa bertemu dengan DPD, di mana mendapat pengarahan juga dari mantan Wapres K6, Pak Teddy Sutrisno. Di sana ada teman-teman dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, ada juga teman-teman dari Forum Komunikasi TNI Polri. Saya lihat barangkali masih memerlukan konsolidasi, sehingga saya titipkan amanat kepada Kolonel Sugeng Waras bagaimana supaya teman-teman kita TNI ini bersatu. Karena kalau kita belajar mulai dari peristiwa Madiun sampai G30 SPKI, kalau TNI tidak bersatu maka upaya kita ini akan sia-sia. Oleh karena itu barangkali meminjam aspirasi dari teman-teman yang ada di depan ini, saya sampaikan harapan kepada Kolonel Sugeng Waras untuk disampaikan kepada pimpinan TNI kita, ya barangkali sikap dari TNI itu yang kita tunggu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Ada satu bahaya, dan memang kalau kita baca riwayat perjuangan Rockefeller, bagaimana dia membiayai beli tanah untuk bangun gedung PBB di New York, bagaimana dia memberikan dana untuk bangun gedung PBB, bagaimana dia mendorong dan mendidik orang untuk bangun IMF, untuk bangun Bank Dunia. Maka usaha mereka dalam New World Order itu adalah akan membangun pasukan keamanan PBB, di mana militer di seluruh dunia dilemahkan. Proses itu sedang terjadi di Indonesia. Ya, ada kaki tangan dari mereka yang ingin menegakkan New World Order ini dengan melemahkan TNI dan memberikan kehormatan kepada teman-teman dari polisi. Kemarin aja secara berturut-turut, satu irjen di Kemendagri diambil dari polisi, satu lagi dari Departemen Perhubungan juga diambil dari polisi. Nah, ini kalau kita tidak waspadai, nanti seperti apa yang ditulis oleh Letjen TNI Marinir Soeharto, akan terjadi konflik antara kita sendiri seperti yang dikatakan oleh Mas Bintang tadi, karena ketololan kita, karena kebodohan kita, karena keterbatasan kita dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang apa? Kalau kita lihat dari ukuran, tidak layak Indonesia masuk G20, apalagi G7. Tapi kenapa?
Karena yang mendesain ini tahu. Yang kami butuhkan itu bukan presiden dan rakyat Indonesia, yang kami butuhkan sumber daya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintahannya harus kita lemahkan, sehingga untuk mengolah sumber dayanya dia harus remis kepada kita. Sampai-sampai caranya aplikasi. Semua aplikasi ada biaya adminnya. Nah bayangkan, di Indonesia ini ada 145 juta, data sementara yang saya peroleh kemarin, 145 juta kendaraan bermotor. Kalau semuanya aplikasi, kali 1.000 perak aja udah berapa? Ya kalau yang punya aplikasi itu Mas Bintang, mah gua bisa minta bagian kan? Saya kira itu demikian barangkali. Selanjutnya, seperti saya katakan tadi, nanti barangkali hal-hal yang menyangkut masalah-masalah geopolitik, strategi, kemudian yang berkaitan dengan bagaimana harapan kita kepada TNI bisa disampaikan oleh Kolonel Sugeng Waras nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.